Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raffi di channel Lambung Dev Academy. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi Knex file, menyesuaikan dengan database yang akan kita gunakan, dan juga kita akan membuat migration. Jadi dengan migration ini kita nggak perlu membuat database menggunakan query SQL ya. Jadi kita tinggal buat atau definisiin lewat kode. Jadi nanti database-nya, tabelnya itu bakal tergenerate, bakal jadi kalau kita jalanin komennya. Dan ini jadi lebih mudah sih. Pertama kita konfigurasi dulu ya Knex file JS-nya. Kenapa kita perlu konfigurasi? Karena secara default dari Knex init itu yang terbentuk, kode yang terbentuk adalah menggunakan SQLite untuk developmentnya, lalu stagingnya Postgre, dan productionnya juga PostgreSQL. Sedangkan kita nggak mau pakai SQLite, tapi kita pada kasus ini kita pakainya MySQL. Gimana caranya? Nah, ini udah saya buka di dokumentasi Knex.js-nya langsung. Kalau kita ingin menggunakan MySQL, kita cukup tambahkan ini. Saya delete ya, delete, paste. Lalu ini user diganti sesuai user yang kita punya, password juga, database juga. Yang selanjutnya kita perlu buat lagi namanya file Knex.js. Ini gunanya apa? Gunanya ini untuk memakai Knex.js dengan konfigurasi yang kita miliki. Environment. Saya buat ini environment-nya development. Habis itu kita butuh file config-nya. Config require dari Knex file, dan yang kita ambil adalah environment development. Lalu kita buat lagi Knex require Knex, dan kita tambahkan config-nya. Jangan lupa modul export sama dengan Knex. Sudah jadi. Sekarang kita coba untuk buat migration-nya. Knex, kita lihat dulu komen apa yang tersedia. Nah, kita akan membuat migration. Kita tinggal lihat aja nih gimana cara buatnya. Nah, ternyata ada komen ini, Knex migrate, dan ini namanya Knex migrate make. Saya membuat migration user. Oke, jadi saya buat lagi migration post. Oke, sudah jadi juga. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Saya nggak mau file migrationnya ada di sini. Jadi ini saya hapus dulu. Saya lihat lagi Knex filenya. Oke, ternyata ada yang kelupaan ya. Harusnya kita tambahin migration, lalu di directory, dan kita meletakkannya di app db migration. Selain itu kita butuh juga seeds. Jadi yang kita buat migrationnya ini terletak di struktur folder app db migration. Kalau seeds-nya ada di app db seeds. Ini kayaknya kurang S. Oke, sudah jadi. Sekarang kita coba lagi make user. Kalau dilihat, oke, jadi. Sekarang make post, oke, jadi juga ya.
Sekarang kita tinggal definisiin tabel-tabel apa aja yang tersedia. Saya lihat dulu dari dokumentasinya. Create table. Saya copy, paste, create table users, ID, kita buat ini name, lalu email, selanjutnya address, lalu address phone number ya, phone. Setelah phone number, name, email, address, phone, biasanya apa lagi? Sementara ini dulu deh. Ini panjangnya ya, panjangnya ini tipenya. Ini bisa dilihat pokoknya di dokumentasinya adalah ya. Nanti kita cari bareng-bareng. Lalu di downnya buat untuk drop table. Drop table users. Hal yang sama kita lakukan juga di post. Paste, post. Kalau di post saya butuh title, lalu body. Kalau body kita pakainya teks ya, teks. Ini satu sajalah, not null labelnya. Title, body, address, habis itu date, slot, habis itu date. Date-nya pakai string. Harusnya ada si timestamp. Coba kita cari dulu ya. Oke, ini ya, ikutin. Timestamp. Coba kita lihat lagi, ini tipe-tipe datanya. Oke, sip. Sudah jadi. ID, title, body, select, create, add, post. Ini udah juga, udah oke ya. Kalau kita lihat lagi di sini udah oke juga. Nama database-nya saya buat namanya demo. Passwordnya ini rahasia dong. Kita lihat lagi komen apa yang tersedia. Kita bisa jalanin hasil migrasi yang kita buat tadi dengan komen connect migrate up. Seharusnya sih ini error. Nah, bener kan? Hal ini error kenapa? Karena passwordnya salah. Jadi saya pause dulu. Oke, saya lanjutin ya. Saya udah rubah passwordnya. Sekarang tinggal kita running connect migrate up. Oke, jalan 1 2 udah jalan. Migrasi
file migrasi user udah di execute dan post juga udah di execute. Tinggal kita lihat hasilnya. Di sini bisa dilihat ada post jadinya, ID, title, body, slug, create ad, dan user juga jadi sesuai yang kita buat di sini. Sangat mudah, sangat simple, dan memudahkan kita dalam membuat database. Saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.